Prof. Terima kasih, Kang Hadi. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umum Idi, Adi, para besar. Nah, kebetulan saya ditemani oleh teman-teman dari mantan, saya sebut mantan ya, Prof. Minaldi, Prof. Bambang Supriyatno, Prof. Yom ada di sini, ada Dr. Wawang. Senang sekali malam ini ketemu teman-teman. Dan saya sebetulnya tadinya mikir-mikir juga, Kang Hadi mau membawa topik tulisan saya yang terbit di kompas.com beberapa waktu lalu. Tapi apa boleh buat, karena saya yang nulis ya, saya barangkali bersedia untuk menyampaikan, dan walaupun sebagian barangkali tadi sudah disampaikan oleh Pak Ibnu. Terima kasih Pak Ibnu tadi sudah menyampaikan dari segi hukum. Saya ingin mohon izin share screen ya. Ya, siap, Prof. Silakan, Prof. Nah ya, sebentar. Belum muncul, sebentar. Nah ini Prof, tinggal dibesarkan Prof, izin. Ya, oke. Teman-teman sejawat, para senior, izinkan saya menyampaikan beberapa slide tentang judul yang saya buat dalam tulisan saya beberapa waktu yang lalu di kompas.com, babak baru perjalanan KKI. Saya kira sebagian dari yang saya sampaikan ini sudah tadi dijelaskan oleh Pak Ibnu, juga Dr. Hadi. Tapi saya akan coba menyampaikan hal-hal yang perlu juga. Ya. Nah, ini judul aslinya dari tulisan itu, bahwa pada tanggal 25 Agustus yang lalu, ya, saya kira dimuat dalam kompas.com tentang putusan MA tadi. Saya kira ini yang telah disampaikan oleh Pak Ibnu tadi. Saya kira kita sudah paham, dan terbitnya Kepres tentang pengangkatan anggota konsil periode 2020 sampai. Nah, sebelumnya sebenarnya dalam lebih kurang 2 tahun yang lalu, 5 September tahun 20, tahun 2020, beberapa saat setelah pelantikan anggota yang baru, saya menulis di Kompas, dan judulnya KKI di Persimpangan Jalan. Waktu itu saya tanya Prof. Bambang, katanya KKI salah jalan. Tapi saya nggak jadi tulis itu, yang saya tulis ada persimpangan jalan. Karena yang tadi sudah sampaikan oleh Pak Ibnu. Dalam situasi pandemi, saya tulis bahwa COVID-19 kita membutuhkan soliditas dokter. KKI justru berada di persimpangan jalan. Penggantian anggota KKI seharusnya diusulkan oleh organisasi profesi, dan kini menjadi penunjukan oleh Menteri Kesehatan. Ini yang dimuat dalam Kompas bulan September tahun 2020. Tentang KKI saya kira kita sudah tahu semua ya. Ini hanya refleksi saja. Badan otonom, mandiri, non-struktural, sifat independen. KKI disebut lembaga negara ya. Jadi lembaga negara bukan lembaga pemerintahan. Bukan lembaga pemerintah. Karena kalau di negara-negara kerajaan, konsil itu bertanggung jawabnya pada raja, bukan pada Perdana Menteri. Apa yang terjadi di Thailand misalnya. Nah, kita ini kadang-kadang karena kepala pemerintahan sama dengan kepala negara, ya jadi seakan-akan sama. Presiden itu kan kepala pemerintahan, tapi beliau sekaligus kepala negara untuk Indonesia. Dan di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran pasal 1 ayat 3 jelas itu, bahwa lembaga ini independen, dan konsil dokter dalam Undang-Undang 29/2004 itu pasalnya cukup banyak, dari pasal 4 sampai pasal 25. Kira kita udah paham semuanya. Nah, konsil dokteran sebagai Professional Medical Regulatory Authority dalam kancah internasional KKI, anggota IAMRA, dan diterima oleh IAMRA. Saya kira zamannya Prof. Minaldi waktu itu, mungkin sekitar tahun 2011 ya, bahwa karena independensi itulah maka KKI itu Medical Council, Indonesia Medical Council, diterima menjadi International Medical Regulatory Authority, yang pusat kantornya itu ada di London, United Kingdom. Nah, fungsinya tadi sudah disebutkan, pengaturan, pengesahan, penetapan, dan pembinaan praktek kedokteran.
dalam rangka peningkatan mutu pelayanan medis. Nah ini saya menggambarkan perjalanan KKI sejak awal. Kita tahu KKI ini kan sejak muncul sejak adanya Undang-Undang Praktik Kedokteran tahun 2004 ya. Sampai 2009 itu kita sering menyebutnya KKI 1, KKI 2, 2009 2014 ini zamannya Prof. Enaldi. Kemudian KKI 3 2014 sampai 2020 ya. Ini periodenya lebih lama karena kemarin ada pemunduran masa sampai 2000, jadi 6 tahun. Kemudian 2000. Nah, bocor ya. Pada 2 periode sampai 2014 tidak ada masalah yang berarti. Saya kira relatif aman ya. Saya kira mungkin walaupun di sana sini barangkali ada permasalahan. Tapi di periode KKI 2014 sampai 2020 ini saya kira Prof. Bambang tahu persis ya, Prof. Iom juga ada proses judicial review kita sama-sama organisasi profesi tentang KTKI waktu itu Undang-Undang 36 tahun 2000. Maaf, bukan 2014 ya, 2014. Nah, akhirnya dari review itu dimenangkan KKI berada di luar KTKI. Kemudian juga pada periode ini terjadi berkali-kali perundingan tentang mobilisasi dokter di masyarakat ekonomi ASEAN dan tenaga kesehatan. Saya kira kita sangat berperan waktu itu. Kemudian pada KKI 4 terjadi proses yang berbeda. Ya. KKI 4 2020 ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ibnu ya, Pak Ibnu. Kata negara KKI berdasarkan usulan dari Menteri Kesehatan itu bertentangan dengan. Kemudian PMK tahun 81, nomor 81 2019 itu merubah PMK sebelumnya tahun 2008. Di sini nama-nama calon anggota KKI ditentukan oleh Menteri dengan alasan waktu itu katanya persyaratannya tidak memenuhi. Nanti mungkin Prof. Bambang bisa menyampaikan ini. Karena itu dirubahlah peraturan Menteri Kesehatan itu yang sebetulnya dalam 3 periode tidak ada masalah. Nah, jumlah anggota KKI itu kan 17 ditetapkan oleh Presiden ya atas usul Menteri. Dalam pasal 14 ayat 3 sampai 5 disebutkan Menteri dalam mengusulkan kawan KKI harus berdasar usulan dari organisasi profesi dan asosiasi, termasuk asosiasi rumah sakit, pendidikan, institusi pendidikan. Kemudian, nah pada PMK yang tahun 2008 yang tata cara pengusulan itu jelas bahwa Menteri mengusulkan sebanyak 2 kali dari jumlah setiap unsur keanggotaan Konsil Kedokteran pada Presiden paling lambat 2 bulan sebelumnya. Saya kira ini sudah dilakukan waktu itu. Menteri sebelum mengusulkan calon anggota KKI melakukan penilaian kelengkapan persyaratan. Usulan sebagai masuk ayat 1 disertai dengan keterangan bahwa calon anggota KKI telah memenuhi persyaratan. Saya kira ini yang terjadi dalam 3 periode ini tidak ada masalah. Tapi dalam periode kemarin itu dibuat peraturan Menteri nomor 81 2011 tentang perubahan peraturan Menteri sebelumnya. Cara-cara ini. Nah, di sini disebutkan dalam pasal 6. Dalam hal pimpinan masing-masing unsur KKI periode berjalan sebagaimana pada pasal 2 ayat 2 ya, ayat 1 dan ayat 2 tidak mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran. Jumlah yang diusulkan kurang dari 2 kali dari jumlah keanggotaan konsil. Calon anggota konsil Indonesia yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan. Menteri dapat mengusulkan calon anggota konsil. Nah, ini yang terjadi. Inilah yang terjadi. Karena perubahan dari Permenkes ini, maka waktu itu beberapa, tadi disebutkan 8. Saya kira mungkin lebih ya, 9. Kita lihat. Jadi prosesnya sangat bertentangan dengan Undang-Undang 29 tahun 2004 dan gugatan pada MK itu MA Mahkamah Agung PK ya, tentang penetapan ini ya seakan-akan memang ilegal, tapi dari
menurut Pak Ibnu sampai nanti ada keluar suratnya. Ini suratnya kan belum turun. Nah ini anggota KKI yang 17 orang ya, 17 orang itu. Ya, dari profesi kita tahu semua ini ada di Undang-Undang Praktek Kedokteran. 17 orang. Kemudian ternyata yang mulai dari atas ini ya, maaf, dari atas profesi, kemudian profesi kedokteran, kedokteran gigi, institusi pendidikan, institusi pendidikan kedokteran, ya, kemudian institusi rumah sakit nih maksudnya saat ini, institusi rumah sakit ya, kolegium dan sebagainya itu ini yang ditunjuk waktu itu. Padahal calonnya sudah ada diusulkan pada Kementerian Kesehatan waktu itu. Nah, teman-teman sekalian, para senior dan guru besar, kita dapat simpulkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap undang-undang dalam pengusulan kota KKI dari 2020 sampai 2025 dengan penerbitan PMK 81 2019 untuk mengganti PMK 46 2008. Ini Menteri Kesehatan menunjuk sendiri nama-nama calon anggota KKI yang tidak sesuai dengan usulan dari profesi dan asosiasi. Bagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. Ya. Dan dengan usulan itu, maka keluarlah Kepres 5 tahun 2020. Yang tadi disebutkan ada 8 orang yang ditunjuk. Nah, dengan adanya gugatan ke Mahkamah Agung, ya, PK atas Kepres ini, maka telah dikabulkan dengan putusan nomor 128 tanggal 18 Agustus 2022. Nah, bagaimana nasib guys selanjutnya? Ini pasca putusan ini, saya kira inilah yang barangkali kita tunggu. Saya nggak tahu persis apa langkah-langkah selanjutnya, tapi tadi sudah jelas bahwa kita harus menunggu putusannya diterima oleh semua pihak. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, Kang Hadi, teman-teman sejawat, sekalian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih.